Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Robiul Sakinah dengan NIM 07011822328092 kelas B Indralaya. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Alvina Septiani SAP MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup keuangan publik, yaitu materi pertama pada perkuliahan mata kuliah Keuangan Publik. Yang akan saya bahas, yang pertama mengenai pengertian keuangan publik. Keuangan publik berasal dari kata dasar uang yang artinya alat tukar atau standar pengukuran nilai. Selanjutnya, keuangan artinya semua yang bernilai, menyangkut suatu hak dan kewajiban. Sehingga keuangan publik diartikan semua yang dapat dinilai dengan uang, baik sesuatu itu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya yaitu ruang lingkup keuangan publik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terdiri dari 4 hal, yaitu objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya yaitu dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek yang disebutkan tadi dimiliki oleh negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau perusahaan daerah, dan badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Yang ketiga, dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana yang dijelaskan tadi, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan penjelasan ruang lingkup keuangan tadi, kita mengetahui bahwa peran negara dalam perekonomian itu mencakup sebagai regulator, distributor, produsen dan konsumen, serta stabilisator atau menjaga stabilitas ekonomi. Oh ya teman-teman, pengelolaan keuangan sektor pemerintah dan non-pemerintah itu juga berbeda. Perbedaan utama dalam pengelolaan keuangan oleh instansi pemerintah dan non-pemerintah terletak pada tujuan, sumber dana, dan regulasi dan akuntabilitasnya. Instansi pemerintah mengelola keuangan negara dengan tujuan utamanya yaitu melayani masyarakat dan mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan instansi non-pemerintah seperti perusahaan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan. Sumber dana pemerintah berasal dari pajak, retribusi, dan hibah, sedangkan sektor non-pemerintah memperoleh dana dari modal investasi, penjualan produk atau jasa, dan pinjaman komersial. Selanjutnya yaitu pengelolaan pemerintah juga berbeda. Pemerintah tunduk pada peraturan yang ketat seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan standar akuntansi pemerintah, serta diawasi oleh lembaga seperti BPK dan KPK. Sedangkan sektor non-pemerintah mengikuti prinsip bisnis dan standar akuntansi keuangan dengan pengawasan dari auditor independen atau pemegang saham. Akuntabilitas keuangannya juga berbeda. Pemerintah lebih transparan karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan parlemen. Sedangkan sektor non-pemerintah bertanggung jawab kepada pemilik, investor, atau pemegang saham. Baiklah, dari materi keuangan publik, ruang lingkup ini kita belajar bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur, mendistribusikan, dan menstabilkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan publik harus dilakukan dengan transparan, akuntabilitas, dan efisiensi karena melibatkan dana yang bersumber dari pajak dan pendapatan negara. Berbeda dengan sektor non-pemerintah yang berorientasi pada keuntungan. Keuangan publik bertujuan untuk pelayanan dan pembangunan. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan pengawasan dari lembaga BPK dan KPK sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat. Demikianlah penjelasan dari saya. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.